Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dwi Lis Apriani, dan kedua teman saya, Faisal Rizky Pinastika dan Farid Irfanuddin. Dalam video pembelajaran ini, kami akan membahas dan menguraikan terkait dengan matkul Sistem Informasi Akuntansi, yaitu materi siklus pengeluaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai siklus pengeluaran. Pertama, ada sistem akuntansi siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran atau spending cycle adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data yang terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang-barang, dan jasa. Tujuan siklus pengeluaran: 1. Untuk meminimalkan biaya total. 2. Untuk memperoleh data, memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi. Ketiga, mengawasi dan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas proses siklus pengeluaran. Yang keempat, mempermudah pengeluaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan. Berikut beberapa fungsi-fungsi yang terkait dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Kedua, fungsi pencatatan utama. Ketiga, fungsi keuangan. Keempat, fungsi akuntansi biaya. Kelima, fungsi akuntansi umum. Dan keenam, fungsi akuntansi intern. Berikut aktivitas dasar yang sering dilakukan dalam siklus pengeluaran. Pertama, memesan barang, perlengkapan, dan jasa. Yang kedua, menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa. Ketiga, membayar barang, perlengkapan, dan jasa. Garis besar siklus pengeluaran itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, pemasok harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen sistem informasi akuntansi. Yang kedua, karyawan-karyawan harus dipekerjakan sesuai dengan kriteria manajemen. Yang ketiga, akses ke catatan pegawai, penggajian, dan pengeluaran hanya diperbolehkan sesuai dengan kriteria manajemen. Yang keempat, tarif kompensasi dan pengurangan gaji harus diotorisasikan sesuai dengan kriteria manajemen. Yang kelima, jumlah yang disampaikan pada pemasok harus diklasifikasikan, diikhtisarkan, dan dilaporkan secara akurat. Berikut dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran. Ada jenis transaksi dan dokumen yang digunakannya. Pertama itu ada pembelian kredit, yaitu seperti dokumen yang digunakan: permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan voucher. Yang kedua ada pengeluaran kas. Dokumen yang digunakan itu seperti cek. Yang ketiga, retur pembelian. Dokumen yang digunakan seperti memo debit. Berikut laporan yang dihasilkan dalam mengaplikasikan pengeluaran. Yang pertama ada laporan kontrol, yang kedua ada register, dan yang ketiga laporan khusus. A. Sistem pembelian. Sistem pembelian atau utang dagang merupakan kegiatan membeli bahan mentah, di mana ketika barang diterima akan mempengaruhi persediaan dan utang dagang. Bentuk dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian yaitu penerimaan barang, penawaran barang, pemesanan barang, bukti penerimaan barang, dan faktur penjualan. Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart pembelian tunai. Tolong lihat kursornya ya, itu ya. Pertama itu dari bagian gudang, di mana bagian gudang itu biasanya membutuhkan barang, lalu ia membuat SPP, surat permintaan pembelian, rangkap 2, di mana lembar pertama dikirim ke bagian pembelian, lalu lembar kedua diarsipkan. Nah, bagian pembelian menerima SPP lembar pertama dari bagian gudang. Berdasarkan SPP lembar pertama, maka bagian pembelian membuat SPPH atau surat permintaan penawaran harga barang. Nah, lalu SPPH tersebut dikirim ke supplier, dan supplier membuat SPH atau surat penawaran harga. SPH tersebut dikirim ke bagian pembelian lagi.
di mana berdasarkan SPH tersebut, bagian pembelian itu membuat SDP atau surat daftar pembelian, dikirim ke bagian pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Nah, ini dikirim ke pimpinan. Jika pimpinan menyetujui SDP tersebut, maka SDP yang telah disetujui dikirim kembali ke bagian pembelian. Kalau SDP di ACC, dia dikirim lagi ke pembelian. Nah, jika tidak, diulang lagi ke awal. Berdasarkan SDP yang sudah disetujui, bagian pembelian itu membuat SOP atau surat order pembelian rangkap 4. Nah, ini ada 4 rangkap ya. Di mana lembar pertama dikirim kepada supplier, ini SOP lembar pertama kirim ke supplier, lalu SOP lembar kedua dikirim ke bagian keuangan, ini bagian keuangan. Setelah itu SOP lembar ketiga dikirim ke bagian gudang, nih SOP lembar ketiga dikirim ke bagian gudang. Nah, yang lembar keempat itu diarsipkan. Nah, jadi balik lagi ini ke SOP lembar pertama dikirim ke supplier. Supplier menerima SOP lembar pertama dari bagian pembelian. Kemudian supplier membuat faktur 2 rangkap. Lembar pertama dikirim berserta barang pesanan ke bagian pembelian. Ini nih, faktur pertama ini kita kirim ke bagian pembelian. Nih, kita kirim ke bagian pembelian. Nah, setelah itu lembar keduanya itu diarsipkan. Nih, ada tanda arsipnya ya. Lembar kedua diarsipkan. Nah, bagian pembelian itu menerima faktur beserta barang pesanan dari supplier. Ini faktur beserta barang. Dia menerima faktur beserta barangnya. Nah, kemudian faktur dan barang dikirim ke bagian gudang. Ini lalu kemudian dikirim ke bagian gudang. Nah, bagian gudang menerima barang dan mencatat barang masuk berdasarkan SOP lembar ketiga. Oke, ini berdasarkan SOP lembar ketiga. Dia membuat LPB atau laporan penerimaan barang. Dia membuat LPB itu ada 3 rangkap, di mana lembar pertama dikirim ke bagian pembelian. Ini lembar pertama dikirim ke bagian pembelian. Lalu lembar keduanya dan faktur dikirim ke bagian keuangan. Lembar keduanya dikirim ke bagian keuangan nih. LPB lembar kedua di sini dikirim ke bagian keuangan. Dan lembar ketiganya diarsipkan atau disimpan. Ini ada tanda arsip ya. Jadi bagian keuangan itu menerima SOP lembar kedua, faktur serta LPB lembar kedua dari bagian gudang. Ini dua ini. Nah, berdasarkan SOP lembar kedua, faktur dan pembelian serta LPB lembar kedua, bagian keuangan melakukan pembayaran uang ke bagian supplier. Lalu bagian supplier ini menerima uang. Bagian supplier menerima uang dari bagian keuangan. Supplier membuat faktur lunas rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian keuangan, lembar kedua itu nih ke bagian keuangan, lembar kedua diarsipkan. Nah, bagian keuangan menerima faktur lunas. Berdasarkan faktur lunas tersebut, bagian keuangan itu membuat laporan pembelian tunai LPT. Dia membuat laporan pembayaran tunai rangkap 2. Lembar pertama ini dikirim ke pimpinan. Nih, dikirim ke pimpinan. Lalu lembar kedua disimpan sebagai arsip. Nah, oke. Jadi itulah flowchart pembelian tunai. Yang B, sistem pengeluaran kas. Untuk sistem pengeluaran kas ini adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran, baik dengan cek maupun dengan uang tunai, yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Untuk dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, yaitu bukti kas keluar, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Oke, sekarang saya akan bahas flowchart pengeluaran kas. Pertama, kita mulai nih dari bagian supplier yang membuat faktur 2 rangkap. Nah, di mana faktur yang pertama, lembar pertama itu dikirim ke bagian pembayaran nih, dikirim ke bagian pembayaran. Lalu yang faktur kedua itu diarsipkan. Nah, setelah bagian pembayaran menerima faktur lembar pertama dari supplier, berdasarkan faktur tersebut,
bagian pembayaran itu membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK. Ini SPPK ya, salah, mohon maaf. 2 rangkap, di mana lembar pertama dikirim ke manajer. Nih, lembar pertama ini dikirim ke manajer. Lalu yang lembar kedua itu diarsipkan. Nah, lalu setelah manajer menerima SPPK lembar pertama, nah berdasarkan SPPK ini, manajer itu akan menyetujui SPPK ini dan mengirim SPPK yang telah disetujui ke bagian pemegang kas. Nah, SPPK yang telah disetujui itu nanti dikirim ke bagian kas, ke bagian pemegang kas. Nah, bagian pemegang kas itu menerima SPPK yang setelah disetujui. Nah, berdasarkan SPPK ini, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK 3 rangkap, di mana rangkap pertama berserta uang dikirim ke bagian pembayaran. Jadi rangkap pertama ini dikirim ke bagian pembayaran. Buat apa? Buat pembayaran ke supplier. Nah, setelah itu yang rangkap 2 itu dikirim ke bagian akuntansi. Nah, yang rangkap 3 atau yang lembar ketiga itu diarsipkan. Nah, bagian pembayaran kan menerima BKK lembar pertama beserta uangnya, lalu ia melakukan pembayaran. Nah, supplier itu langsung menerima nih. Ini kan udah data pembayaran uang. Nah, dia langsung menerima data pembayarannya. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP. Dia membuat SPP itu 2 rangkap, di mana rangkap pertama di bagian pembayaran dan rangkap kedua atau kedua diarsipkan. Nih, diarsipkan ya. Nah, bagian pembayaran kan menerima SPP lembar pertama. Nah, berdasarkan SPP lembar pertama ini, ia membuat laporan pembayaran atau LP. Dia membuat laporan pembayaran itu 2 rangkap, di mana lembar 1 itu dikirim ke bagian akuntansi. Nih, lembar 1 dikirim ke sini. Lalu yang lembar kedua itu diarsipkan. Setelah itu, berdasarkan BKK lembar kedua dan LP lembar pertama dari bagian pembayaran, bagian akuntansi itu membuat laporan pengeluaran kas atau LPK. Dia membuat 2 rangkap, di mana rangkap pertama atau yang pertama, lembar pertama itu dikirim ke manajer, lalu yang kedua itu diarsipkan. Lalu manajer menerima LPK. Ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Aktivitasnya, masalah umum keseluruhan siklus pengeluaran, dan ancamannya yaitu data induk yang tidak akurat dan tidak valid, pengungkapan dan tidak diotorisasi atas informasi sensitif, kehilangan atau penghancuran data, dan kinerja yang buruk. Untuk aktivitas pemesanan, ancamannya yaitu kekurangan dan kelebihan persediaan, membeli barang yang tidak dibutuhkan, membeli pada harga yang melambung, membeli barang berkualitas inferior, pemasok yang tidak dapat diandalkan, membeli pemasok yang tidak dapat diotorisasi, dan penyuapan. Baik, untuk presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.